Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih telah menghadiri Zoom meeting sharing session kedua Biro Jodoh PKM UI kolaborasi OIM UI 2022. Sambil menunggu nih, yuk dimohon kepada teman-teman yang belum on cam dan belum rename nama untuk segera on cam dan rename nama menjadi fakultas underscore nama lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara sharing session kedua Biro Jodoh PKM UI kolaborasi OIM UI 2022 yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Keilmuan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Pak Umanto selaku pembicara dan Kak Kristina sebagai mentor pada acara hari ini. Kemudian Project Officer Biro Jodoh PKM UI 2022 yaitu Muhammad Aftarumulya beserta jajaran panitia. Selanjutnya Project Officer OIM UI 2022 yaitu Kak Rafli Nur Hidayat serta seluruh peserta workshop pada hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Farham Febrian, selaku Master of Ceremony pada sharing session kali ini. Oh ya, by the way, sharing session kedua ini sebagai acara lanjutan dari sesi sebelumnya yang terdiri atas 4 rangkaian sharing session dengan membawa tema PKM Exploration, Find Out Catchy Trick from Reviewer and Get Your Mentor. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi yang pertama nih, yaitu sambutan dari Project Officer Biro Jodoh PKM UI 2022, yaitu Muhammad Aftaru Mulya. Kepada Muhammad Aftaru Mulya, waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik nih. Terima kasih banget Mas Kak Aan atas pembukaannya Biro Jodoh sharing session kedua ini. Sebelumnya suara saya bisa kedengaran nggak? Oh? Bisa. Oke. Oke, baik. Pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih untuk Rafli Nur Hidayat PO dari OIM UI 2022 karena sudah mengajak kerjasama kami Biro Jodoh PKM untuk berkolaborasi dengan mengangkat PKM kolaborasi yang mana nantinya diharapkan bisa menjadi terobosan baru PKM di Universitas Indonesia. Karena PKM kolaborasi mendukung adanya proposal multidisiplin di mana di PKM kolaborasi itu tercipta kolaborasi antar fakultas yang mana itu sangat bagus banget buat PKM ke depannya. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Umanto karena telah bersedia untuk menjadi pembicara pada sharing session kali ini dan juga kepada Kak Kristina yang sangat baik sekali untuk dapat mementori kita, mementori teman-teman yang berminat untuk PKM. Semoga dengan adanya sharing session ini dapat memperbaiki lagi iklim PKM di UI supaya lebih maju, supaya lebih baik lagi. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Aan. Baik, terima kasih kepada Mamul atas sambutannya. Selanjutnya, karena nih pada sharing session kali ini, Biro Jodoh PKM berkolaborasi dengan OIM UI 2022, maka kami juga turut mengundang Project Officer OIM UI 2022 untuk memberikan sambutan. Kepada Kak Rafli Nur Hidayat, waktu dan layar kami persilakan.
Oke, terima kasih Farhan atas kesempatannya. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Pak Umanto selaku narasumber pada kegiatan hari ini dan Kak Christine selaku mentor pada kegiatan hari ini juga dan teman-teman dan kakak-kakak sekalian yang berbahagia. Pertama-tama segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya selaku dari perwakilan dari khususnya dari OIMUI 2022 dan juga dari Birjo OIMUI Birjo PKM 2022 mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman dan kakak-kakak yang menyempatkan hadir pada kegiatan hari ini. Semoga apa yang kami laksanakan adalah bisa memberikan hasil, bisa memberikan dampak dan pengetahuan lebih kepada teman-teman dan kakak sekalian dan juga terima kasih kepada Pak Umanto dan juga Kak Christine yang mau memberikan ilmunya kepada kami dan semoga apa yang kami laksanakan adalah bentuk terima kasih dan penghargaan bagi IKM UI yang senantiasa gigih dan semangat dalam mencari ilmu terutama mengenai program kreativitas mahasiswa. Hadirin yang saya hormati, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Saya kembalikan ke Farhan. Baik, terima kasih kepada Kak Rafli atas sambutannya. Nah, sebelum memulai sesi pemaparan materi nih, saya mengimbau kembali kepada seluruh peserta sharing session hari ini untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon, dan merubah format nama menjadi fakultas underscore nama lengkap. Saya ulangi, saya mengimbau kembali kepada seluruh peserta sharing session hari ini untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon, dan merubah format nama menjadi fakultas underscore nama lengkap. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Umanto. Sudah hadir bersama kita Pak Umanto. Halo Pak Umanto. Ya, halo Mas. Terdengar nggak Halo, suara saya, Mas? aman Pak. Gimana nih Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh iya, kita akan membacakan CV dari Pak Umanto terlebih dahulu nih. Oke, Pak Umanto ini telah menempuh pendidikan sarjana pada Prodi Ilmu Administrasi Niaga. Kemudian beliau juga menempuh pendidikan magister pada Prodi Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Administrasi, dan beliau juga menempuh pendidikan doktor nih pada Prodi Ilmu Administrasi Negara. Dan beliau juga telah melakukan publikasi terhadap 3 judul nih, bisa dilihat teman-teman. Nah, kemudian Pak Umanto ini pencapaiannya yang pertama ada Makara Dharma Bakti 10 tahun 2021, kemudian dosen dengan citasi terbanyak nih untuk publikasi di Google Scholar pada tahun 2021. Dan yang terakhir itu dosen terfavorit nih program studi ilmu administrasi niaga pada tahun 2015. Nah, by the way, Pak Umanto ini juga merupakan salah satu nih dosen ilmu administrasi niaga via UI. Nih, Pak Umanto udah siap belum nih Pak untuk menyampaikan Oke, Mas, siap, materi? siap. Oke, ini tanpa berlama-lama lagi nih kepada Pak Umanto, waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Farhan atas waktu dan kesempatannya, serta teman-teman dari panitia dan juga dari BEM UI yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ya. Jadi saya mengatakan ini adalah sharing pada teman-teman, kita sama-sama belajar. Dan saya senang sekali diberikan kesempatan pada kesempatan pagi hari ini. Tentu mudah-mudahan dengan kita belajar bersama, dengan kita berkolaborasi, tadi saya mencatat satu kata kunci yang menurut saya sangat penting dan sangat relevan adalah bagaimana kita saling berkolaborasi demi kejayaan Universitas Indonesia gitu ya. Cita-citanya kan seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua sukses di dalam proses mengikuti program kreativitas mahasiswa di tahun 2022 ini dan doa terbaik tentu saya aturkan semoga teman-teman nanti semua proposalnya didanai dan bisa maju di PIMNAS tahun 2022. Oke, mohon panitia apakah saya bisa dijadikan host? Ini sudah bisa ya. Oke, bentar ya saya sebentar saya share. Oke, apakah kelihatan teman-teman sekalian? Sudah, Pak.
Nah ya, oke. Jadi di kesempatan pagi ini saya coba untuk sharing beberapa hal yang menjadi apa ya, menjadi yang saya ketahui berkaitan dengan PKM dan juga sepengalaman saya menjadi beberapa kali menjadi juri baik di tingkat biasanya saya diundang di Fakultas Teknik dan juga di BEM UI untuk PKM eh, gagasan tertulis kalau biasanya. Nah, ini sebetulnya saya ambil sumbernya dari buku Pedoman Umum Program Kreativitas Mahasiswa tahun 2022. Jadi kalau teman-teman katakanlah ingin mengajukan proposal PKM pada tahun 2022, maka ini adalah satu buku yang wajib dibaca ya. Nah, saya juga sempat bicara dengan salah satu juri tingkat nasional, juri dari UI, mengatakan bahwa salah satu kelemahan mahasiswa UI adalah mahasiswa UI dalam pelaksanaan PKM ya. Jadi salah satu kelemahan mahasiswa UI dalam pelaksanaan PKM adalah mahasiswa UI seringkali, jadi ini sudah saya garis bawahi di awal, seringkali tidak mengikuti panduan yang ada gitu. Jadi kenapa ini menjadi penting? Nanti saya cerita di belakang, tapi saya buka juga di kesempatan pendahuluan ini bahwa satu kesalahan administrasi gitu ya, misalnya kesalahan judul gitu, kesalahan kamar di dalam meletakkan jenis PKM-nya, kesalahan dalam format tulisan itu bisa menyebabkan teman-teman sudah tidak masuk seleksi pada tahap awal gitu. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama bahwa penting sekali teman-teman nanti mengikuti aturan atau mengikuti pedoman yang ada di dalam buku pedoman program kreativitas mahasiswa. Karena kita ingin mengikuti di tahun 2022, maka teman-teman berpedoman pada atau berpegangan pada buku pedoman yang di tahun 2022. Karena memang ada beberapa perubahan juga dibandingkan dengan tahun 2021 ya. Jadi saya menyarankan nanti teman-teman mengikuti format yang ada gitu. Jadi ini menjadi satu bagian yang penting. Oke. Nah, di bagian yang kedua ini sebetulnya saya bercerita dulu tentang pendahuluan dan sejarah gitu ya. Jadi kenapa PKM ini menjadi penting, tetapi ini mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri juga. Yang saya garis bawahi adalah di poin pertama dan poin kedua. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa lulusan perguruan tinggi dituntut untuk memiliki academic knowledge, skill of thinking, management skill, dan communication skill. Ya, jadi ini tentu menjadi perhatian kita bersama, menjadi perhatian UI sebagai perguruan tinggi, dan tentu nanti imbasnya kepada teman-teman. Ya, kenapa ini menjadi juga penting? Karena PKM ini juga nanti dikaitkan dengan dua program utama dari kementerian saat ini. Yang pertama adalah tentu teman-teman sudah mendengar apa itu MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan juga PKM ini nanti akan berkolerasi atau berkaitan dengan pencapaian IKU, Indeks Kinerja Utama, yang dibebankan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek Dikti kepada setiap perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri. Gitu ya. Dan yang kedua, PKM dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan innovation berdasarkan penguasaan sains, teknologi, serta keimanan yang tinggi. Nah, di sini saya menggarisbawahi kata kreativitas dan inovasi. Ya, jadi ini penting. Kenapa? Karena PKM itu sebetulnya aspek utama atau aspek yang menjadi titik berat di dalam penilaian adalah juri akan melihat kreativitas teman-teman. Ya, jadi kreativitas teman-teman di dalam menggali permasalahan-permasalahan yang ada saat ini, di permasalahan terkini. Jadi kata kunci kedua, tadi di samping teman-teman kreatif dalam hal apa? Menggali permasalahan-permasalahan yang ada saat ini atau permasalahan yang terkini.
bagaimana teman-teman menawarkan solusinya. Jadi kata kunci ketiga, menawarkan solusi. Kemudian juga berbasis kepada IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK ini nanti tentu juga akan berkaitan dengan bidang keilmuan yang teman-teman geluti atau yang teman-teman tekuni. Meskipun di dalam salah satu aspek penting adalah nanti teman-teman di dalam menyusun proposal sebaiknya juga melakukan kolaborasi dengan teman-teman yang ada di fakultas yang lain. Jadi itu tentu juga menjadi satu nilai tambah, gitu ya. Jadi tadi kreatif dalam hal apa? Dalam hal membantu penyelesaian permasalahan pemerintah yang terkini, menawarkan solusi, ya, berbasis apa? Berbasis innovation, berbasis juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya sebetulnya juga salah satu aspek pentingnya adalah bagaimana penggunaan teknologi informasi. Nah, ini sekilas berkaitan dengan sejarah tahun 2009. Awal mulanya ada 5 bidang, kemudian menjadi 6 bidang, menjadi 7 bidang, dan saat ini, sebetulnya di tahun 2022 ini, sebetulnya sekarang ada 10 bidang. Ya, di 10 bidang yang didanai, 8 bidang yang didanai, dan 2 bidang yang merupakan atau yang diberikan insentif, gitu ya. Ya, di 2022 ada di riset itu juga nanti dibagi jadi 2, ada PKM riset eksakta dan PKM riset sosial humaniora. Nah, ini tentu perubahan-perubahan yang ada, teman-teman juga nanti dapat membaca di buku pedoman yang tahun 2022. Nah, kemudian yang bagian kedua yang saya mau jelaskan, tadi saya di awal sudah mengatakan bahwa PKM atau program kreativitas mahasiswa ini menjadi penting karena akan berkaitan dengan 2 hal. Yang pertama adalah MBKM. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan istilah MBKM, di mana dalam MBKM itu kan mahasiswa diberikan hak, ya. Ya, jadi mahasiswa diberikan hak. Apakah nanti akan menggunakan hak itu atau tidak, tentu itu menjadi hal yang nomor 2. Tetapi hal yang utama adalah mahasiswa diberikan hak untuk menempuh 1 semester atau setara 20 SKS pada program studi yang lain di dalam PT yang sama, atau banyaknya 2 semester atau setara 40 SKS pada program studi lain, program studi yang sama di PT lain, program studi yang berbeda di PT lain, atau di luar perguruan tinggi. Nah, itu tentu itu hal yang berkaitan dengan PKM ini atau MBKM. Dan nanti juga teman-teman ketika melakukan proses dari mulai lolos tahap 1, didanai, kemudian ikut PIM sampai ikut PIMNAS, itu ada konversi SKS yang bisa dilakukan. Ya, ini kalau lolos tahap 1, konversinya 1 sampai 2 SKS, kalau didanai ditambah 3 sampai 5, berarti pada tahap ini itu 4 sampai 7. Kalau lolos PIMNAS itu ditambah lagi 2 sampai 3, berarti akumulasinya menjadi 6 sampai 10 SKS. Ya, tentu ini juga menjadi satu hal yang cukup menarik buat saya atau buat teman-teman, gitu ya, atau dalam pemikiran saya. Ini adalah sesuatu yang cukup menarik dan bisa memotivasi teman-teman. Dan bahwa ternyata nanti bisa loh dikonversi SKS-nya, gitu. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan IKU, maka ini sebetulnya berkaitan dengan IKU 1235. Ya, jadi kalau teman-teman baca Permendikbud yang berkaitan dengan IKU, maka IKU nomor 1 itu penting. Apa IKU nomor 1? Lulusan yang mendapat pekerjaan yang layak. IKU 2 apa? Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. IKU 3, dosen berkegiatan di luar kampus. Dan IKU 5, dosen menerapkan atau hasil kerja dosen digunakan atau diakui di masyarakat. Jadi IKU nomor 1, saya rasa yang berkaitan dengan mahasiswa tentu IKU 1, 2, karena nanti akan berkaitan dengan bagaimana perguruan tinggi dapat mencetak lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak.
Nah, di salah satu poin juga disebutkan bahwa apabila perguruan tinggi belum bisa melaksanakan konversi mata kuliah, maka bidang PKM ini dapat dikonversi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk surat keterangan pendamping ijazah yang formatnya diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi. Nah, apa poin atau lesson learned yang menurut saya penting pada bagian ini adalah bahwa teman-teman sebetulnya dengan mengacu atau dengan mengikuti PKM itu orientasinya adalah bagaimana bisa tidak hanya lolos, didanai, tapi ujungnya jangan lupa teman-teman, lolos ke PIMNAS. Jadi itu satu impian yang bisa diraih gitu saya rasa. Tentu dengan perjuangan, tentu dengan usaha keras, dan tentu dengan kolaborasi. Saya tentu sangat senang sekali hadir pada acara kesempatan pagi ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini adalah kriteria. Nah, ini tentu juga teman-teman mesti aware nanti bahwa PKM ini diperuntukkan buat siapa sih gitu kan. Pesertanya adalah mahasiswa program Diploma 3, Diploma 4, dan seluruh program S1 di seluruh perguruan tinggi di bawah Kemendikbudristek yang terdaftar di PDDikti. Berarti kalau teman-teman bayangkan perguruan tingginya bisa ribuan gitu, mahasiswanya yang ikut juga bisa ribuan, tentu sangat kompetitif. Jadi kata kuncinya sangat kompetitif. Ketika sangat kompetitif, maka apa yang dilakukan tentu? Bagaimana mempersiapkan. Jadi teman-teman sudah punya motivasi internal ya. Bagaimana mempersiapkan proposal yang baik. Tadi di awal saya katakan, teman-teman harus mengacu kepada apa? Kepada aturan, kepada pedoman yang ada. Jadi dari sampai penulisan nama yang tidak boleh disingkat, judul yang maksimal hanya 20 kata, dan seterusnya. Dan seterusnya itu sampai format hurufnya, sampai format spasinya, katakanlah seperti itu, teman-teman harus ikuti. Karena tadi apa? Sangat kompetitif. Kompetitif dalam artian setiap atau seluruh mahasiswa yang memenuhi persyaratan dari tingkat D3, D4, dan S1 bisa mengikuti program ini. Ada 8 bidang PKM yang didanai dan ada 2 insentif PKM. Ya. Dan tentu dari 8 item ini atau 10 bidang ini punya karakteristik yang beda. Nah, teman-teman harus tahu itu. Harus mencermati. Kenapa? Karena nanti proses penilaiannya pun juga aspek-aspek yang dinilai itu juga berbeda. Tadi saya di awal katakan jangan salah kamar. Salah kamar itu dalam artian pengennya apa sebenarnya buat PKM RE katakanlah, daftarnya ke PKMK misalnya. Atau daftarnya ke PKM PM. Nah tentu ya sudah tidak lolos dong di awal juga. Kenapa? Tadi salah kamar. Salah kamar itu dalam artian teman-teman harus dengan betul. Jadi kata kunci yang saya tekankan di sini harus dengan betul dan baik ya mencermati apa yang ada di setiap bidang ini. Tentu teman-teman di awal juga sudah punya bayangan. Oh, saya mau ke PKM eksakta misalnya buat teman-teman dari eksakta nih. Dari misalnya rumpun kedokteran misalnya atau rumpun teknik gitu ya, farmasi, MIPA dan seterusnya bisa jadi ke eksakta. Atau kalau misalnya teman-teman dari soshum, dari mulai psikologi, ilmu hukum, FISIP, FEB, FIA, FIB, dan seterusnya, ya kalau misalnya mau berkaitan dengan PKM yang berbasis kepada sosial humaniora, ya tentu milihnya PKM RSH gitu. Jadi riset eksakta, PKM riset sosial humaniora. Ini juga jangan salah kamar gitu. Nanti ternyata anak dari sains teknologi misalnya, oh masuknya ke PKM RSH. Tentu juga itu sesuatu yang menurut saya perlu dicermati gitu ya, perlu dilihat lagi. Tadi saya katakan setiap bidang itu punya karakteristik dan penilaian yang berbeda. Ini juga tentu menjadi perhatian teman-teman ya, jumlah mahasiswanya ya 3 sampai 5, 3 sampai 5 dan seterusnya.
Tadi saya katakan di awal, akan lebih baik jika teman-teman berkolaborasi dengan teman-teman dari fakultas yang lain. Jadi misalnya kalau sosial humaniora, teman-teman dari FISIP misalnya berkolaborasi dengan teman-teman FIB atau teman-teman dari dari FIA misalnya, ya, dan seterusnya. Pendanaannya berapa? 5-7 juta. Ya, meskipun nanti ketika misalnya PKMPM, pengabdian masyarakat, misalnya ada pendamping dari mitra, itu juga bisa diperbolehkan sebesar 10%, atau juga ada dana pendamping dari perguruan tinggi. Gitu. Tapi secara umum, range yang didanai adalah 5-7 juta. Ya. Nah, tadi juga di awal saya katakan ada yang jenisnya diberikan insentif. Nah, ini dalam bentuk apa? PKM, gagasan futuristik tertulis, dan PKM artikel ilmiah. Nah, program yang bermuara di PIMNAS, ini ada tanda asterik satunya ya. Jadi dari 10, 9 diantaranya itu program yang bermuara di PIMNAS. 1 itu tidak. Ya. Kemudian ini juga teman-teman mesti lihat atau cek persyaratan mahasiswanya. Pada tahun pelaksanaan PKM dan PIPNAS, mahasiswa berarti yang bersangkutan belum menjadi sarjana untuk S1, sarjana terapan untuk D4, atau ahli madya untuk D3, dan yang bersangkutan tidak sedang mengikuti pendidikan profesi dan koas untuk teman-teman dari rumpun kesehatan, ya, dari farmasi, kedokteran, kedokteran hewan, kedokteran gigi, dan lain-lain. Nah, ini juga menurut saya perlu dicermati berkaitan nanti dengan status, ya, status kemahasiswaan dari anggota timnya. Oke, poin ketiga yang saya mau tekankan di sini adalah, jadi kalau kita lihat, maka tadi saya katakan IKU utama atau indeks kinerja utama dari setiap perguruan tinggi sekarang adalah bagaimana nanti mampu menciptakan lulusan yang unggul, lulusan yang tadi lulusan yang mendapat pekerjaan yang layak. Tentu yang apa sih kategorinya? Sini. Yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang. Nah, ini yang saya ini sebagai tip dan triksnya ya. Jadi ini perlu kita garis bawahi pada poin ini menurut saya. Kenapa ini menjadi penting? Karena apa tadi? Tahu dan taat aturan. Ya, jadi kata kunci yang tadi saya sering katakan dari awal bahwa ketika teman-teman mengikuti atau ketika teman-teman mensubmit proposal, itu harus sesuai dengan aturan main yang ada. Aturan main yang ada, teman-teman tentu lihat pada buku pedoman program kreativitas mahasiswa. Ya, karena itu menjadi syarat administratif yang sangat penting. Ya, misalnya berkaitan dengan halaman pengesahan gitu ya, dari nama yang tidak boleh disingkat, jenis huruf, jenis fontnya, spasinya, dan seterusnya. Ya, kita harus taat kepada aturan itu. Yang kedua apa? Teman-teman harus menyajikan atau menampilkan atau katakanlah menawarkan. Jadi saya menggunakan kata menawarkan satu ide yang kreatif dan inovatif. Ya, kreatif dan inovatif. Berkaitan dengan kalau yang paling bagus tentu kekinian gitu ya. Kekinian itu tidak hanya foto gitu ya, tetapi kekinian itu juga berkaitan dengan bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada saat ini berbasis kepada data. Nah, ya, jadi jangan lupa bahwa nanti ketika menyusun proposal, ketika menyusun satu argumentasi, sebaiknya atau teman-teman bisa melengkapi, itu menjadi satu poin penting adalah bagaimana teman-teman melengkapi dengan data yang diperoleh dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya teman-teman mengatakan bahwa misalnya gini, penderita atau
misalnya penderita COVID terus meningkat, misalnya seperti itu. Nah, kata meningkat itu kan kita harus sajikan kan. Dalam hal ini sajikan dalam hal apa? Dalam hal kita bisa memperkuatnya dengan data. Argumentasinya juga didukung dengan data. Data yang akurat, data yang bisa dipertanggungjawabkan. Kreatif di sini juga misalnya kalau kita membuat data itu bisa jadi tidak hanya disajikan dalam tabel misalnya, bisa juga kita buat grafik yang baik gitu. Atau kita buat dalam satu grafis baik bentuknya diagram lingkaran, diagram batang dan seterusnya yang tentu itu bisa menarik perhatian juri atau menarik perhatian penilai atau menarik perhatian reviewer. Ya, jadi tahu dan tata aturan ini berkaitan dengan tadi bagaimana kita comply terhadap aturan yang ada, terhadap ketentuan yang ada. Jadi jangan sampai itu terlewatkan gitu ya. Kreatif dan inovatif ini juga kata kunci yang penting yang teman-teman mesti mesti dalami, mesti diingat-ingat gitu ya. Objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Jadi objektif tentu kita berbasis kepada tadi berbasis kepada basis pengetahuan yang kita miliki, berbasis juga kepada data yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Tentu juga nanti akan mengusung bagaimana ide kita ini bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oke. Kemudian saya lanjutkan dulu. Nah, ini karakteristik umumnya ya. Topik PKM bebas dan tidak dibatasi. Ya, meskipun nanti di sini ada meskipun bebas dan tidak dibatasi, namun ini ada kata kunci yang saya tekankan apa? Namun sedapat mungkin dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Ya, jadi ini menjadi sesuatu yang harus teman-teman dalami gitu ya. Masalah kekinian, kemudian dapat menyelesaikan masalah, dapat memberikan solusi, inovatif, kreatif, dan seterusnya. Judul hendaknya tidak menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Ya, jadi ini tadi ada pada satu poin, jadi meskipun topik bebas dan tidak dibatasi, tapi teman-teman harus sekali lagi ingat ini gitu. Ya, jadi meskipun judulnya tidak dibatasi, namun harus tadi kreatif, inovatif, menyelesaikan masalah, memberikan ide baru, berbasis teknologi, berbasis sistem informasi dan seterusnya. Judul hendaknya tidak menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku ya. Dan tadi maksimal ini sudah dibatasi. Nah, balik lagi tadi kepada apa? Kepada taat aturan gitu. Tahu dan taat aturan. Oke, kemudian apa lagi yang kedua? MBKM dan IKU. Tadi saya sudah jelaskan di awal. HOTS, Higher Order Thinking Skill, Creative Thinking, Critical Thinking. Ya, jadi bagaimana kita berpikir kreatif, bagaimana kita berpikir kritis, tapi untuk menyelesaikan satu permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, ini nanti akan ujungnya apa? Ya, ujungnya adalah bagaimana teman-teman itu mampu atau dapat meningkat gitu ya dari sisi soft skill maupun hard skill. Kenapa? Karena menulis itu menurut saya juga sesuatu yang menunjukkan nantinya adalah kemampuan soft skill teman-teman. Juga ujungnya juga hard skill-nya juga. Jadi bagaimana memadu padankan soft skill dan hard skill ini dengan baik. Oke, lanjut lagi ya. Bidang kegiatan PKM memiliki misi dan tuntunan teknis pelaksanaan yang berbeda ya. Tadi saya katakan di awal ya. Teman-teman harus paham 10 bidang itu ya. 8 bidang yang didanai, 2 bidang yang diberikan insentif. Masing-masing punya karakteristik. Masing-masing punya cakupan penilaian
yang mendasarkan kepada karakteristik dari masing-masing bidang. Nah, tapi ada satu poin yang menurut saya menjadi menjadi tali penghubung atau menjadi hal yang mendasar dari 10 area itu atau 10 bidang itu. Apa itu? Mensyaratkan adanya kreativitas. Ya, jadi balik lagi kepada apa yang tadi saya katakan di awal bahwa kreatif dan inovatif menjadi salah satu unsur penilaian utama. Ya. Dan kalau misalnya dicerna kembali, maka di poin 3 ini yang menjadi satu hal yang perlu dikasih garis merah gitu ya. Apa itu? Melatih mahasiswa agar mampu menghadirkan solusi di tengah permasalahan yang dihadapi oleh siapa? Pemerintah, masyarakat, atau dunia kerja. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara melangkah ke arah yang lebih baik. Nah, jadi kalau balik lagi terhadap apa yang saya sampaikan di awal, maka proposal teman-teman itu harus menawarkan sesuatu yang dapat menghadirkan solusi bagi pemerintah, masyarakat, atau dunia kerja. Nah, ini ujungnya balik lagi ke sini gitu ya. Jadi menurut saya pada akhirnya 3 poin ini ya, 3 poin yang tahu dan tata aturan, kreatif dan inovatif, kemudian objektif dan kooperatif, ini menjadi satu poin yang perlu digarisbawahi gitu ya. Karena apa? Karena ini akan memandu teman-teman tadi dapat paling tidak menawarkan sesuatu yang beda gitu ya. Menawarkan sesuatu yang bisa jadi sama-sama mengajukan proposal tapi teman-teman punya nilai lebih gitu ya. Oke. Nah, ini karakteristik umumnya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sendiri atau nanti bisa baca ada buku pedoman yang terbaru yang di tahun 2002. Tadi saya katakan dan juga sudah saya tuliskan di situ bahwa setiap bidang atau setiap bidang dari 10 ini punya karakteristik yang berbeda. Tentu ketika karakteristik yang berbeda, maka komponen nilainya juga beda. Komponen syaratnya juga beda. Dan itu teman-teman harus pahami dari awal. Ya, supaya tadi tidak salah kamar nantinya. Karena kalau udah salah kamar ya udah tidak bisa lanjut ibaratnya ke tahap berikutnya. Oke, saya lanjut dulu. Ini filosofinya gitu ya. Jadi kalau filosofi PKM itu apa sih gitu kan? Ya ini tadi. Ya, Tridharma kalau teman-teman misalnya dosen itu sering mengatakan Tridharma perguruan tinggi ya. Berkaitan dengan apa? Pendidikan atau pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, pendidikan ya kalau misalnya dosen dalam hal mengajar, membimbing, menguji itu pendidikan. Penelitian, kita melakukan penelitian sampai nanti publikasi. Dan yang terakhir adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini adalah 10 bidang PKM tadi, 8 bidang yang didanai, dan 2 bidang yang mendapatkan insentif. Ujungnya tadi, ya, kepada 3 poin penting, ya. Kemudian dalam rangka apa? Nah, peningkatan soft skill dan hard skill mahasiswa, ya, mengarah juga kepada program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan ini juga nanti juga bisa membantu pemenuhan IKU, Indeks Kinerja Umum, ya, Indeks Kinerja Utama dari masing-masing perguruan tinggi. Jadi saya katakan satu penting, kenapa mendapat lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak. 2 juga penting, kenapa mahasiswa yang berkegiatan atau yang memiliki pengalaman di luar kampus, dan terkait juga dengan yang nomor 3 dan yang nomor 5. Ini domainnya dosen gitu ya. Dosen yang berkegiatan juga di luar kampus, ya. Dan yang kelima adalah dosen yang karya-karyanya bisa dinikmati atau bisa digunakan oleh masyarakat.
Oke, ini alur kegiatannya gitu ya. Saya tekankan di sini bahwa teman-teman jangan hanya berpikir membuat proposal, didanai gitu ya, berhenti di situ, jangan ya. Tapi bagaimana bisa maju ke PIMNAS. Ya, syukur-syukur nanti di ujungnya adalah bagaimana kita bisa menjadi juara di PIMNAS gitu. Ya, tapi tahap per tahap mesti diikuti gitu. Jadi kalau saya menekankan bahwa kalau di dalam kita belajar ilmu metodologi gitu ya, dalam belajar ilmu metodologi itu ada satu satu hal yang penting gitu. Apa itu? Proses lebih penting daripada isi gitu. Ya, jadi proses itu apa? Proses kita mendapatkan pengetahuan, proses kita mendapatkan pengalaman, proses kita mendapatkan apa ya ya mungkin tadi soft skill atau hard skill itu lebih penting dari pengetahuan itu sendiri. Ya, jadi kalau saya menekankan setiap tahap itu punya karakteristik yang beda, punya pengalaman yang berbeda, dan teman-teman juga nanti dengan sendirinya itu akan merasakan pengalaman-pengalaman itu. Ya, jadi dinikmati, intinya adalah bagaimana kita menikmati proses itu, bagaimana kita mencermati dengan baik setiap proses itu, yang ujungnya ya syukur alhamdulillah kalau kita bisa maju ke PIMNAS dan syukur-syukur bisa mendapatkan juara ya. Tapi saya tekankan bahwa teman-teman tetap berproses gitu ya. Berproses ini dalam artian bagaimana kita bisa Oke, 2 menit lagi. Kita bisa melakukan itu dengan baik gitu ya. Oke, ini sudah diingatkan 2 menit lagi, berarti nanti saya coba highlight yang penting gitu ya, mungkin di akhir sini. Oke, bentar ya. Tipsnya dulu aja, tips ya. Jadi tips pertama apa? Perhatikan pedoman terbaru ya. Dalam hal tadi saya sudah katakan, perhatikan kesesuaian proposal dengan format, mulai dari tulisan, ukuran huruf, spasi, lembar pengesahan, dan lain-lainnya. Perhatikan aspek penilaian. Aspek penilaian ini ada di buku pedoman itu. Jadi setiap bidang punya aspek penilaian yang berbeda. Ya, tapi muaranya kemana? Aspek kreativitas, kegunaan, dan punya pasar yang dukungan grafis dan angka. Ini tadi saya katakan bahwa setiap teman-teman membuat satu argumentasi akan punya nilai lebih, akan punya nilai tambah bagi reviewer atau bagi juri ketika teman-teman bisa mendukungnya dengan fakta atau data yang ada di lapangan. Bisa nanti disajikan dalam satu bentuk tabel atau grafis yang baik, yang menarik. Dan yang berikutnya adalah ya harus ada motivasi internal dari dalam diri sendiri. Ya, jadi ini adalah satu proses pembelajaran. Karena satu proses pembelajaran namanya saja sudah proses, gitu ya. Berarti ada satu step demi step yang teman-teman harus ikuti. Kemudian tips yang kedua apa? Orientasikan tujuan pembuatan proposal PKM tidak hanya sampai lolos didanai, tetapi sampai lolos PIMNAS. Gitu. Jadi teman-teman di awal sudah punya bayangan nih, ya. Tentu ketika targetnya semakin jauh, tentu persiapannya juga harus lebih baik, ya. Jadi ketika persiapannya harus baik, maka teman-teman harus memperhatikan semua detail. Detailnya ini ya berkaitan dengan ini kan biasanya yang terkadang membuat kita pusing kepala. Apa itu? Taat aturan dan syarat administratif untuk setiap bidang PKM. Ya, karena kita ada di 2022, maka teman-teman harus merujuk kepada PKM atau buku pedoman PKM 2022. Ya, pembuatan proposal mulai dari judul sampai dengan substansi dengan mengamati tadi permasalahan yang ada di masyarakat dan akan menawarkan solusi. Kemudian, bagaimana cara pemilihan tema? Ya, jadi ketika nanti teman-teman masih di awal gitu ya, tentu tadi saya ini sudah mungkin teman-teman sudah punya tema, perhatikan pembimbing gitu ya. Judul yang menarik, tadi maksimal 20 kata. Jangan salah kamar ya. Lihat bidang yang teman-teman mau tuju,
Jangan sampai salah di dalam memasukkan bidang A, ternyata teman-teman memasukkan ke bidang B, dan seterusnya. Tema kekinian akan semakin menarik, menggali masalah sosial yang belum ada solusi praktisnya, berkolaborasi dengan fakultas lain. Ya, mengusul mahasiswa dapat lebih dari satu angkatan. Jadi, misalnya angkatan yang berbeda, 2019 dengan 2020, atau 2020 dengan 2021, dan seterusnya. Oke, kemudian aspek penting dalam penilaian proposal. Tentu yang pertama, ketentuan persyaratan administrasi yang bersifat wajib. Perhatikan betul ya. Data, nama, dosen pembimbing, pimpinan perguruan tinggi, lembar yang ditandatangani, dan seterusnya. Ya. Kesesuaian format proposal dan penulisan dengan pedoman PKM yang berlaku. Ini keluar lagi kata kunci ini. Kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih. Keluar lagi kata kunci ini. Tingkat kreativitas program yang diusulkan. Keluar lagi. Jadi kreatif, inovatif. Dan di ujung ini saya mengquote atau mencatat satu hal penting. Satu kesalahan administrasi atau format maka menyebabkan proposal yang diajukan oleh teman-teman tidak akan lolos seleksi. Ya, ini tadi di bagian pertama kali saya mengatakan saya sempat bicara dengan salah satu juri nasional dari UI. Beliau mengatakan bahwa kesalahan umum yang dilakukan oleh mahasiswa UI di dalam penulisan PKM adalah tidak mengikuti format sesuai dengan pedoman yang. Nah, jadi kita harus belajar dari kesalahan itu dan ingat filosofi ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Ya, jadi amati, tiru, modifikasi, proposal juara. Tentu kita tidak melakukan plagiasi, jadi kita tidak boleh melakukan plagiasi, tapi kita bisa melihat, kita bisa mengamati, dan tentu nanti pada akhirnya kita bisa membuat satu modifikasi. Ya. Jadi balik lagi kepada bagaimana tadi motivasi internal menjadi satu aspek atau satu bagian penting di dalam teman-teman mengikuti proses dari awal ya, karena ini prosesnya akan sangat panjang gitu ya, didanai ya, misalnya ngajuin proposal, didanai, teman-teman melakukan proses, berarti kan nanti ada laporan kemajuan, ada laporan akhir gitu dan seterusnya sampai ujungnya adalah ke PIMNAS. Di PIMNAS juga ada kompetisinya gitu. Jadi apa ya? Motivasi internal menjadi satu aspek yang sangat penting gitu ya. Kolaborasi dengan teman-teman satu tim itu menjadi juga satu hal yang penting, dan saling memotivasi, saling mengingatkan, dan saling belajar itu menjadi satu bagian yang juga menjadi perhatian yang penting. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya tutup dan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Umanto atas sharing session-nya nih mengenai PKM itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab nih. Nah, mungkin teman-teman yang masih kepo-kepo ataupun ragu ataupun masih ada yang ingin ditanyakan nih seputar PKM bisa langsung aja nanya nih. Nah, kepada para peserta yang ingin bertanya dapat mengajukan pertanyaan dengan dua cara, yaitu pertama, melalui Slido seperti yang tertera di layar atau melalui tautan yang diberikan oleh panitia pada kolom chat Zoom. Dan yang kedua, peserta dapat bertanya dengan mengaktifkan fitur Raise Hand untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Pak Umanto nih. Kita tunggu nih beberapa pertanyaan yang masuk nih. Oke. Mungkin dari pihak operator, oke, sudah terlihat nih dari Slido, udah ada beberapa pertanyaan yang muncul nih. Mungkin kita langsung aja nih bacakan pertanyaan yang pertama nih, yang like-nya tuh paling banyak. Yang pertama itu saya tertarik soal konversi SKS tadi, Pak. Apakah konversi SKS hanya bisa dilakukan ketika PKM yang kita ikuti itu relevan nih dengan bidang keilmuan kita atau tidak nih, Pak?
Pak? Langsung Oke, dijawab. jadi tadi di slide itu nanti juga teman-teman bisa membaca buku pedoman yang ada bahwa konversi ini tentu apa ya, dengan mempertimbangkan. Jadi konversi itu bisa dilakukan jika sudah katakanlah perguruan tinggi itu juga sudah membuat satu aturan ya mendalami satu tema tertentu. Tapi tadi sebaiknya juga didukung dengan data yang terkini gitu. Ya, jadi itu menjadi poin penting yang dilihat oleh para juri atau oleh para pihak. Begitu Mas Farhan. Oke, jadi yang terpenting itu adalah kualitasnya ya Pak, kualitas dari bagaimana kita mendalami sumber tersebut ya Pak, dibandingkan Betul, dengan berapa banyaknya. banyaknya Betul. ya jurnal tersebut. Dan harus diingat Oke, Mas Farhan jadi kita bahwa lanjut ke gini, pertanyaan berikutnya nih Pak. mungkin gini, satu lagi. Kalau nanti teman-teman ngutip gitu ya, seberapapun kutipan yang ada itu harus ada di daftar Iya Pak? referensi. Jadi untuk menambahkan ya, jadi sebanyak apapun kutipan yang teman-teman kutip atau referensi yang ada di misalnya di bab 1 atau bab 2 itu harus tercantum di daftar pustaka. Itu juga kata kunci yang perlu teman-teman cermati. Jadi jangan misalnya ngutip si A, tapi si A ini nggak ada di daftar pustaka gitu. Itu yang penting juga. Oke Mas, Oke, lanjut Mas. siap. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak, karena memang keterbatasan waktu juga nih Pak. Nah, untuk Siap, siap. pertanyaannya adalah, apakah ada strategi nih untuk menghasilkan ide PKM yang hot nih dan unik, mengingat saat ini kan sudah banyak banget ide-ide PKM yang udah dicetuskan nih. Kira-kira gimana nih Pak? Oke, jadi sebetulnya gini, sebetulnya ini saya mungkin melarikannya kepada terkadang kan satu satu permasalahan yang mendasar. Ini mungkin saya tidak hanya membahas untuk PKM ya Mas ya, mungkin bagi mahasiswa secara umum, ketika nanti teman-teman misalnya nulis skripsi atau kalau lanjut studi di S2 nulis tesis ataupun nulis disertasi itu kan temanya kan gitu. Tema saya mau ngambil tema ini sudah banyak. Mengambil tema ini, oh sudah diteliti juga dan seterusnya. Terkadang itu menjadi galau gitu kan. Ya. Jadi kalau dalam yang saya cermati adalah sebenarnya tema kekinian itu menjadi penting. Gitu. Tema kekinian dalam artian apa? Berarti teman-teman banyak harus banyak mengamati berita-berita di koran, apa di majalah atau di situs-situs di situs gitu ya, baik yang nasional maupun yang internasional, itu menurut saya bisa menjadi satu ide untuk kita membuat satu tema yang nantinya bisa menarik. Jadi kalau dulu ada salah satu dosen dari VIA gitu yang sekarang sudah almarhum gitu itu sering mengatakan gini Mas Farhan, mungkin ini juga teman-teman bisa juga menjadi apa ya, menjadi pembelajaran buat kita semua gitu. Ini yang bisa saya petik salah satu apa ya kata yang menurut saya cukup membekas di saya gitu. Mbok bacau gitu mungkin kalau orang-orang apa anak ini yang dari Jawa itu tahu mbok bacau berarti kita disuruh ikro gitu ya, disuruh sering-sering baca gitu.
disuruh sering-sering mengamati berita-berita yang ada, mengamati jurnal yang ada, mengamati perkembangan ilmu yang ada. Jadi saya rasa itu yang bisa menjadi kata kunci. Jadi biarpun banyak gitu, banyak yang mungkin kita idenya sama, tapi kita bisa mengambil satu celah yang berbeda. Ketika apa? Ketika kita mengamati fenomena itu dari sudut pandang yang beda, ketika kita sudah mengamati dengan baik, kita tahu tema itu dengan baik, kita tahu referensinya dengan baik, dan jangan lupa harus juga teman-teman mencari basic faktualnya gitu ya. Jadi kalau nulis ilmiah itu teman-teman harus punya dua hal. Jadi yang pertama apa? Didasarkan kepada faktual problem. Faktual problem itu adalah permasalahan faktual yang ada. Dan yang kedua adalah didasarkan pada konseptual problem. Didasarkan pada permasalahan konsep. Ini harus nyambung. Harus nyambung antara apa? Faktual problem dengan konseptual problem. Nah, kalau teman-teman bisa menyambungkan ini, saya rasa tadi kita bisa menemukan satu ide yang menarik, yang menarik dikaji, dicermati, dan katakanlah ini menjadi satu hal yang nanti bisa menjadi unggulan buat teman-teman. Kira-kira seperti itu, Mas Farhan. Oke, jadi yang terpenting tuh harus sering-sering baca nih apa, dan mengamati Betul, perkembangan iya. yang ada gitu. Betul. Itu sih. Bisa melakukan inovasi, kolaborasi, sama elaborasi dari apa yang udah ada ya Pak. Betul. Oke. Nah, jadi pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir nih, karena memang adanya keterbatasan waktu. Nah, saya juga mau mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Umanto atas insight yang telah diberikan, serta kesediaannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh para peserta nih. Kami dari Biro Jodo PKM dan OIM UI telah menyediakan tanda apresiasi nih berupa e-certificate untuk Pak Umanto. Nah, boleh saja nih untuk Pak Umanto untuk menyalakan kamera dan berfoto untuk penyerahan simbolis tanda apresiasi dari Biro Jodo PKM dan OIM UI. Nah, kemudian untuk penyerahannya tersendiri akan diserahkan oleh Mamul dan Kak Rafli selaku Project Officer dari Biro Jodo PKM dan OIM UI 2022. Kepada Mamul dan Kak Rafli dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC Aan atas waktunya. Saya di sini mewakili Bang Rafli, mewakili teman-teman kepanitiaan sharing session kedua Biro Jodo PKM X OIM UI 2022 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Umanto atas kesediaannya berbagi ilmu, sharing ilmu mengenai PKM UI 2022. Saya berharap ini bisa menjadi ilmu untuk kita semua, juga amal jariah untuk Bapak Umanto. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak. Mungkin ya, terima selanjutnya, kasih Mas Mamul. Baik, mungkin selanjutnya saya akan kembalikan ke MC Aan untuk selanjutnya sesi dokumentasi. Terima kasih. Oke, kita akan memulai sesi foto nih. Saya akan mundur ya Pak, menghitung mundur. Ya. Oke. 1, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Umanto. Baik, terima kasih Mas Farhan, Mas Mamul, dan teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf ya bila ada kesalahan, baik yang saya sengaja maupun yang saya tidak sengaja. Sukses selalu buat teman-teman ya ke depannya. Jika ada hal yang mau didiskusikan, bisa nanti diskusi dengan saya gitu. Mungkin kan di panitia ada nomor saya, bisa nanti kita diskusi. Bisa main-main ke VIA untuk kita berdiskusi. Gitu. Siap, Pak. Nanti main-main ke VIA ya, Pak. Siap. Nanti bisa janjian di mana gitu ya, atau di VIA juga bisa. Saya hampir tiap hari sudah datang ke kampus gitu. Ya. Oke, siap, Pak. Ya, makasih, dan saya mau izin ya Mas Farhan ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sukses ya buat teman-teman ya. Amin. Baik, Pak. Terima kasih. Saya mohon izin. Oke, selanjutnya karena sharing session kali ini berkolaborasi dengan OIM UI, maka nggak afdol banget nih kalau belum tahu ataupun mengerti nih tentang PKM kolaborasi. Nah, jadi apa sih itu PKM kolaborasi? Nah, mungkin peserta di sini ada yang belum mengerti nih.
apa dari pengertian dari PKM kolaborasi itu sendiri. Nah, oleh karena itu, sesi pemaparan mengenai PKM kolaborasi akan disampaikan pada sesi ini nih, yang akan disampaikan oleh Adnan dan Faris, yang merupakan koordinator PKM OIM UI. Nah, sudah hadir bersama kita nih, ada Adnan dan Faris. Halo Adnan dan Faris. Halo, halo. Ini gimana nih, udah siap belum nih? Siap, siap. Siap banget nih kayaknya. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, pada Mas Adnan dan Mas Faris nih, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang dari awal ya disebut-sebut oleh MC, kalau acara ini tuh kolaborasi antara Birjo PKM dengan OIM UI. Jadi OIM UI ada suatu hal penting nih yang mau disampaikan. OIM UI sebagai Olimpiade Ilmiah untuk mahasiswa UI terbesar se-Universitas Indonesia juga menyelenggarakan lomba PKM. Jadi kalau dari tadi Pak Umanto menjelaskan tentang PKM Pimnas dan seterusnya, dan misal ada peserta gitu di sini yang merasa belum siap untuk maju ke PKM Pimnas, bisa ikut dulu untuk di lomba PKM di tingkat OIM UI gitu. Nah, mungkin sebelum kita melanjutkan penjelasan tentang PKM kolaborasi, saya mau menjelaskan dulu tentang PKM OIM UI. Oke, next dulu. Nah, ada cabang-cabang lomba PKM OIM UI. Ya, next lagi. Sebagaimana yang diselenggarakan di Pimnas, cabang lomba PKM di OIM UI juga ada 10 cabang lomba. Mungkin bagi teman-teman yang belum familiar dengan detail dari tiap cabang lomba, mungkin saya akan menjelaskan secara singkat saja terkait masing-masing cabang lomba. Pertama yaitu PKM RE, yaitu PKM riset yang ada di bidang eksakta gitu. Untuk teman-teman yang risetnya di bidang eksakta, itu bisa mengikuti lomba PKM RE. Dan selanjutnya ada lomba yang mirip tapi bisa dibilang beda disiplin ilmunya, yaitu PKM RSA atau riset sosial humaniora. Jadi intinya sama-sama riset dengan cabang lomba sebelumnya, tapi beda kalau yang kedua ini di sosial humaniora. Selanjutnya PKMK atau PKM kewirausahaan itu PKM yang produknya itu outputnya adalah aktivitas usaha gitu, jadi menghasilkan profit gitu, kurang lebih kata kuncinya. Kemudian yang keempat ada PKMPM atau pengabdian masyarakat. Nah, kalau yang ini itu sifatnya non profit dan upaya membantu meningkatkan kesejahteraan mitra. Nah, mitra dalam konteks PKMPM adalah masyarakat gitu yang dibantu. Selanjutnya ada PKMPI atau PKM penerapan iptek. Nah, kalau ini adalah PKM yang bertujuan memberikan solusi iptek terhadap mitra. Nah, kalau dalam konteks PKMPI, mitranya adalah usaha mikro atau kecil. Next, ada PKMKC atau PKM Karsa Cipta. Nah, ini merupakan program kreativitas mahasiswa yang bertujuan membuat produk yang sudah berada pada skala siap pakai dan fungsional atau minimal skala prototipe siap uji coba. Jadi untuk PKMKC ini ada output produknya minimal prototipe untuk di tingkat Pimnas, tapi kalau untuk di tingkat OIM UI belum sampai ke membuat produknya. Selanjutnya di PKMKI atau PKM Karya Inovatif merupakan program PKM yang tujuannya itu membuat produk yang mirip dengan sebelumnya, tapi untuk PKMKI itu skala penuh, fungsional, juga dapat atau siap dioperasikan oleh target pengguna. Selanjutnya ada PKM VGK atau Video Gagasan Konstruktif, merupakan PKM yang menekankan pada gagasan yang dituangkan dalam bentuk video. Selanjutnya ada PKM GFT, sama mirip dengan PKM VGK, dia juga PKM yang gagasan, tapi untuk GFT ini outputnya itu dalam bentuk tulisan gitu. Nah, yang terakhir ada PKM artikel ilmiah, adalah program kreativitas mahasiswa yang bertujuan untuk membuat artikel ilmiah dari hasil kegiatan akademik berkelompok. Nah, tadi penjelasan singkat, mungkin untuk lebih lengkapnya bisa dilihat saja di pedoman untuk Pimnas tahun 2022. Oke, next. Nah, hal
terpenting yang mau disampaikan dari OIM UI untuk kesempatan kali ini adalah PKM kolaborasi. Jadi PKM kolaborasi ini tuh PKM OIM UI di OIM UI yang memiliki anggota dari 2 fakultas atau program vokasi yang berbeda dalam satu tim. Nah, untuk di lomba OIM UI, setiap fakultas itu bisa mengirimkan satu PKM murni, satu PKM kolaborasi, atau satu PKM kolaborasi, atau satu PKM murni dan satu PKM kolaborasi, atau juga 2 PKM kolaborasi di setiap cabang lomba. PKM kolaborasi ini diadakan untuk memperkaya disiplin ilmu, mungkin di ide-idenya bisa berasal dari berbagai disiplin ilmu, dan itu untuk lebih banyaknya peserta, baik itu di PKM OIM UI ataupun juga PKM Pimnas yang mewakili Universitas Indonesia. Harapannya itu bisa terbantu juga gitu oleh PKM kolaborasi OIM UI ini. Selanjutnya, nah seperti yang sudah disebutkan tadi, tujuannya itu untuk mengembangkan inovasi dengan cara menggabungkan anggota tim dari fakultas yang berbeda sehingga membuka peluang untuk mendapatkan ide baru. Jadi di kesempatan kali ini kita juga akan berdiskusi, mungkin ya semoga ada tambahan kenalan baru, relasi, dan semoga teman-teman bisa terbantu juga dengan acara diskusi nanti gitu ya, untuk menemukan orang-orang yang sepemikiran di PKM kolaborasi ini. Next. Nah, terakhir ada hasil survei untuk menegaskan urgensi dari PKM kolaborasi tentang bagaimana minat mahasiswa UI terhadap PKM kolaborasi dan seberapa butuh PKM mahasiswa UI terhadap PKM kolaborasi. Yang bisa dilihat di layar itu mayoritas mengatakan minat dan butuh terhadap PKM kolaborasi. Oke, next. Selanjutnya tentang aturan PKM kolaborasi akan dilanjutkan oleh Adnan, silakan. Oke, jadi kita tadi kan udah ngomongin soal PKM kolaborasi ya. Nah, tapi sebenarnya aturannya gimana sih di tingkat OIM ini? Jadi PKM kolaborasi itu tadi udah disebutin, PKM yang mengusul proposalnya itu terdiri dari gabungan 2 fakultas. Jadi kolaborasinya antar 2 fakultas saja. Nah, dalam satu kelompok itu ketentuannya adalah fakultas wajib memiliki mitra fakultas yang sama dalam satu PKM. Terus fakultas kalau mengirimkan 2 PKM kolaborasi dalam cabang yang sama, maka wajib memiliki peserta fakultas yang sama dalam kedua tim tersebut. Nah, kalau jika fakultas mengikuti PKM kolaborasi, maka fakultas bisa maksimal mengirimkan 2 tim dari setiap cabang perlombaan PKM pada MUI. Nah, jadi di MUI, setiap fakultas pilihannya bisa antara mengirimkan 1 PKM murni atau 1 PKM kolaborasi, atau 1 PKM murni dan 1 PKM kolaborasi, atau 2 PKM kolaborasi. Jadi kalau misalnya berkolaborasi, kita bisa mengirimkan proposal yang lebih banyak. Nah, fakultas tidak diizinkan memiliki mitra fakultas yang sama lebih dari 2 cabang perlombaan PKM, dan jumlah maksimal anggota dengan fakultas berbeda adalah 3 orang. Jadi kalau ada 2 fakultas dalam satu tim, maka yang misal dari MIPA dan juga FEB, nah yang 3 dari MIPA terus 2 dari FEB, bisa dari misal 4 dari MIPA, 1 dari FEB, begitu. Terus fakultas yang mengikuti PKM kolaborasi wajib menyertakan surat perjanjian mengenai mitra fakultas yang diajak berkolaborasi dalam satu bidang PKM. Nah, selanjutnya ada pembagian poin nih. Nah, kalau misalnya menang dalam PKM kolaborasi, nanti pembagian poinnya dalam OIM UI gimana? Jadi pembagian poin juara umum itu tidak dibagi antara kedua fakultas. Jadi kalau misalnya menang, itu dua-duanya dapat poin yang sama. Jadi kalau misalnya juara 1 kan dapat 4 poin. Nah, kalau misalnya PKM murni, ya udah fakultas ini aja yang dapat poin. Nah, tapi kalau PKM kolaborasi, dua-duanya bisa dapat 4 poin. Begitu juga untuk juara 2, nanti bakalan dapat 2 poin, dan juara 3 bakalan dapat 1 poin. Begitu. Selanjutnya, nah pasti apa sih keuntungan ikut PKM kolaborasi? Kenapa nggak ikut PKM sendiri aja? Banyak banget keuntungan buat ikut PKM kolaborasi. Salah satunya jelas ya, menambah relasi. Jadi di sini teman-teman yang berkolaborasi dan juga setim sama teman-teman dari fakultas lain bisa aja dapat relasi untuk kompetisi-kompetisi yang lain, atau bisa juga menjalin relasi yang baik untuk masa depan, atau mencari pasangan hidup juga bisa. Terus kesempatan jadi juara umum semakin besar karena tadi poinnya nggak dibagi, tapi juga sama poinnya. Terus kalau ikut PKM kolaborasi, kita juga bisa eksplorasi ide kreativitas dengan lebih dalam. Jadi dengan kolaborasi antar fakultas dengan bidang keilmuan yang berbeda dan juga latar belakang pelajaran yang beda, kita bisa saling mendalami kreativitas apa sih yang pengen kita bawa. Dan juga tentu bakal ada transfer knowledge antar fakultas. Jadi
apa yang dipelajarin di fakultas ini bisa bisa dibagi ke fakultas yang lain dengan tadi PKM kolaborasi, dan juga dengan PKM kolaborasi bisa memperkuat ide yang akan dibawa di proposal serta menjembatani pengembangan keilmuan antar fakultas. Nah, itu tadi buat PKM kolaborasi. Nah, akses informasi mengenai PKM OIM UI 2022 bisa melalui link yang ada di sini. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mungkin sebelum ditutup kita pantun dulu kali ya. Oke, jadi pantunnya adalah 1+1 sama dengan 2, 3+4 sama dengan 7. Tapi kalau aku tambah kamu sama dengan kita, dan mungkin aja ada orang ketiga. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Cakep nih pantunnya. Tapi jangan ada orang ketiga ya, gitu. Nah, terima kasih nih kepada Mas Adnan dan Mas Faris atas pemaparan materinya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab nih. Ini peserta yang masih galau ataupun masih ada yang belum jelas nih mengenai PKM kolaborasi, bisa aja nih langsung ditanyakan. Nah, untuk kepada para peserta yang ingin bertanya dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom atau dapat mengaktifkan fitur raise hand untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Adnan dan Faris. Nah, yuk teman-teman semua bisa aja langsung mengirimkan pertanyaan di kolom chat Zoom. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, kita tunggu 2 menit nih. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan ataupun sudah jelas semua, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Yoi, dan kayaknya ini udah pada jelas semua sih, udah jelas banget. Dan karena mahasiswa UI kan pada keren-keren ya, jadi sekali dijelasin aja sudah sangat paham. Betul, sudah siap banget mengikuti PKM OIM UI 2022 nih. Betul Ntar banget. bersama Kak Adnan dan Kak Faris. Ya. Jadi jangan lupa ikut, guys. Betul, tapi kalau ada yang mau ditanyain boleh banget. Yuk, guys. Oke, ini kita sambil nunggu, mungkin kita sambil ngobrol-ngobrol nih. Nah, mungkin di PKM OIM UI 2022 kali ini, apa sih hal barunya gitu dibandingkan dengan PKM sebelumnya, tahun sebelumnya? Boleh dijelasin nih, Faris ataupun Adnan? Oke, jadi yang baru jelas ada saya sama Faris ya di sini baru. Tahun lalu belum ada. Tapi yang baru di PKM tahun ini, kita ada cabang lomba baru dan juga ada cabang lomba yang dikembangkan dan juga ada cabang lomba yang ganti nama. Nah, apa aja tuh, Riz? Boleh dijelasin nggak? Oke, mungkin pertama dari cabang lomba yang dikembangkan atau cabang lomba yang dulunya satu cabang lomba terbagi sekarang menjadi 2 itu PKM R, yang tahun lalunya PKM R atau PKM Riset. Itu jadi PKM Riset Eksakta dan Riset Sosial Humaniora. Mungkin bisa dilihat dari PPT yang tadi sebelumnya dipresentasikan, ada RE dan RSH. Nah, tahun sebelumnya itu sudah ada RE dan RSH tapi di dalam satu cabang lomba yang sama. Terus cabang lomba yang ganti nama itu ada 2, ada PKM GFT. Tahun kemarin PKM GFT, gagasan futuristik konstruktif. Sekarang tuh jadi gagasan video gagasan konstruktif atau PKM VGK. Nah, ada penekanan di bagian V-nya atau video. Dan yang tahun kemarin tuh ada futuristiknya. Sekarang tuh jadi nggak harus futuristik. Jadi bisa permasalahan terkini ataupun permasalahan di masa depan gitu. Atau jangka panjang bisa dibilang seperti itu. Itu satu. Yang kedua yang ganti nama itu PKM GT menjadi PKM GFT, gagasan tertulis menjadi gagasan futuristik tertulis. Nah, ada penekanan tambahan di bagian futuristiknya itu. Jadi mirip ya, semacam kebalikan dari yang tadi, yang awalnya tidak futuristik menjadi futuristik. Nah, futuristiknya ini tuh bisa dilihat dari permasalahan yang diselesaikannya itu jangka panjang. Jadi
salah satu ciri khas juga dari JFT dibandingkan PKM lainnya, yaitu sifatnya jangka panjang gitu permasalahannya. Dan kalau diterapkan tuh ya butuh waktu yang lama. Nah, itu tadi 2 cabang lomba yang ganti nama. Dan terakhir ada cabang lomba baru, yaitu PKMKI atau Karya Inovatif. Nah, itu PKMKI diadakan karena untuk mengakomodasi keperluan di masyarakat luas untuk produk-produk yang fungsional dan skala penuh siap dioperasikan gitu. Jadi berbeda gitu dengan PKM produk yang lain yang sifatnya tuh belum skala penuh atau masih bisa prototype. Nah, kalau PKMKI ini sudah bisa harus sudah skala penuh gitu. Itu sih yang baru di PKM tahun ini. Oh, makin nggak sabar nih ngikut PKM OIM UI 2022. Ini kira-kira kalau aku ikut PKM OIM UI langsung menang nggak nih? Apa harus ikut ini dulu nih? Ikut dulu dong. Nanti disaring lagi. Kayak kata Pak Umanto tadi, masalah detail-detail tentang struktur penulisan dan seterusnya di OIM UI juga pasti bakal sama ya, menekankan terhadap struktur penulisan. Nah, ini ada pertanyaan masuk nih dari Pak Oktaviani nih. Halo Kak, izin bertanya, kalau kita buat judul PKM yang linear dengan tema OIM, apakah akan ada penambahan poin nggak nih? Boleh nih, Adnan atau Faris dijawab. Nah, oke. Tadi tentang apakah ada penambahan poin untuk cabang lomba PKM itu singkatnya nggak ada, karena ya untuk PKM ini kita ingin mengembangkan juga keilmuan PKM semirip mungkin dengan PKM Pimnas. Jadi kurang lebih khusus untuk cabang lomba PKM itu tidak ada penambahan nilai jika judulnya linear dengan tema OIM. Oke, mungkin Adnan mau nambahin. Jadi kalau untuk menambah nilai di PKM OIM sendiri nggak ada ya. Tapi kalau misalnya bisa mencari judul ataupun topik penelitian yang relevan banget sama tema OIM ini, bisa banget nih nanti. Jadi kita bisa mempresentasikan itu bisa lebih nyaman, dan juga kita bisa lebih enak ngomongnya nanti ketika pas presentasi, ataupun kita nanti bisa konek-konekin sama maskot dari OIM tahun ini, yaitu Mei. Gitu. Oke. Nah, mungkin dikarenakan adanya keterbatasan waktu nih, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup dari sesi tanya jawab kali ini. Dan jangan lupa teman-teman semua ditunggu di OIM UI 2021, terutama di cabang PKM. Nah, terima kasih nih kepada Adnan dan Faris atas kesediaannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh para peserta. Nah, tidak sampai di sini nih, masih ada satu sesi lagi nih yang merupakan sesi gongnya nih di sharing session kedua pada hari ini. Nah, jadi ada seorang yang keren banget gitu kan di dunia PKM. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama, yuk biar akrab dan makin sayang nih, karena kalau nggak kenal maka tak sayang, kalau udah kenal mungkin aja bisa sayang gitu kan. Maka dari itu, mari kita kenalan dengan mentor di sesi ini yang akan dipandu oleh Kak Kristina. Sudah hadir bersama kita Kak Kristina nih. Halo Kak Kristina. Halo Farhan, malu ngomong kayak gitu. Gimana nih Kak, kabarnya Kak? Baik, kabarnya, puji Tuhan sehat. Oke. By the way, aku akan bacain CV Kak Kristina dulu nih. Nah, Kak Kristina ini merupakan mahasiswa S1 Biologi UI semester 8 nih. Mungkin dikit lagi udah mau lulus nih ya. Nah, udah lulus, puji Tuhan. Udah lulus. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah banget nih. Dan untuk di pencapaiannya nih, yaitu PKM dari Kak Kristina ini nih didanai oleh Kemendikbudristek RI tahun 2021, yaitu ada PKM penerapan IPTEK dengan judul Pakan Lembah Protein Tinggi Berbahan Lokal untuk peningkatan produktivitas lebah madu di Desa Ciburial, Kabupaten Badung. Dan yang kedua ada PKM Kewirausahaan dengan judul Inovasi Pengenalan Mikroorganisme untuk Siswa SD melalui Mikrobiologi Education Kit. Nah,
Kemudian pada saat Timnas 2021 juga, Kak Kristina mendapatkan penghargaan setara perak PKM penerapan IPTEK dengan judul Pakan Lembah Protein Tinggi Berbahan Lokal untuk peningkatan produktivitas lebah madu di Desa Ciburial, Kabupaten Bandung. Dan Kak Kristina ini sudah melakukan publikasi buku yang berjudul Pembentukan Karakter dengan Permainan. Nah, boleh nih teman-teman kalau ada waktu nih lihat nih buku Kak Kristina nih. Nah, Kak Kristina udah siap belum nih? Iya, udah. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi kepada Kak Kristina, waktu dan layar dipersilakan untuk menyapa peserta. Nah, oke, selamat siang teman-teman sharing session Bidjo PKM dan UI. Semoga masih pada semangat ya buat ikutin acaranya sampai selesai. Jadi kita tadi udah mengikuti juga ya presentasi dan diskusi yang luar biasa tadi bersama Pak Umanto. Dan aku juga mau menyampaikan apresiasi kepada tim OIM UI untuk inovasinya tahun ini ya, terkhususnya tadi PKM, itu banyak banget inovasinya. Inovasi kalian tuh bisa semakin menunjukkan perhatian terhadap keberlangsungan proposal mahasiswa itu bisa diajukan ke PKM gitu. Jadi bukan hanya sampai tingkat OIM UI aja, aku apresiasi. Nah, oke, perkenalkan kembali. Nama aku Kristina ya, dari Biologi FMIPA 2018. Pada tahun lalu udah dijabarkan juga, puji Tuhan, di kesempatan pertama dan terakhir aku untuk ikut PKM. Ternyata diizinkan Tuhan untuk menjadi ketua yang membawa tim PKMK dan PKMPI aku lulus pendanaan 2021. Dan PKMPI-nya itu bisa lanjut menjadi peraih medali perak dalam Timnas 2021 untuk kategori presentasi. Nah, jadi kalau kalian ikut sharing session yang pertama, si Aldo, nah itu dia anggota tim yang berjuang bersama aku di PKMPI. Nah, selain itu juga sekarang aku menjadi wakil ketua 2 di PKM Center UI, itu yang dibawahi dan diawasi langsung oleh Direktorat Kemahasiswaan. Nah, jadi semoga hari ini setelah diskusi bersama kita, baik aku maupun kalian juga sama-sama belajar dan semakin meningkatkan minat buat ikut PKM demi kepentingan bersama. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Oke, udah keren banget nih. Baru pertama kali ikut langsung dapet medali gitu, langsung menang gitu kan. Udah cocok banget jadi mentor nih. Nah, seperti yang kalian tahu nih, spesial dalam sharing session yang berkolaborasi dengan OIM UI ini, yaitu dengan adanya focus group discussion, di mana para peserta akan masuk ke breakout room selama 20 menit sesuai minat PKM yang telah dipilih. Yang nantinya di dalam breakout room tersebut bakalan ada fasilitator yang bisa membantu kalian untuk brainstorming bareng nih. Nah, by the way, sekadar informasi untuk BR1 itu ada PKMK dan PKMKI, kemudian BR2 ada PKMPM dan PKM VGK, terus di BR ketiga ada PKMRE dan PKMKC, kemudian di BR4 ada PKM RSH dan PKM JFT, dan di BR kelima yang terakhir ada PKMAI dan PKMPI. Nah, maka dari itu jangan lupa untuk mempersiapkan ide terbaik kalian, karena salah dua dari hasil diskusi kalian akan dipresentasikan untuk mendapatkan feedback dari mentor, yaitu dari Kak Kristina itu sendiri. Di mana pembagian BR ini akan diatur oleh para panitia. Baik, langsung aja nih, operator, dipersilakan untuk memasukkan peserta ke dalam breakout room. Nah, mungkin ini ada beberapa peserta yang belum masuk ke dalam breakout room nih. Nah, mungkin bagi para peserta yang belum mendapatkan breakout room, bisa memilih breakout room sesuai dengan PKM yang kalian minati. Misalnya kalian
minat di PKM-PM, maka langsung masuk ke breakout room 2. Apabila kalian minat di PKM-RE, maka dari itu kalian menuju ke breakout room 3. Seperti itu. Oke, tambahan lagi, ada pergantian mekanisme yang dimana bagi para peserta yang belum mendapatkan breakout room, harap segera mengirimkan pesan ke operator dengan sebentar. Oke, bagi para peserta yang belum mendapatkan breakout room, harap mengirimkan pesan ke operator_Lukman atau Luki untuk mengirimkan nama PKM yang kalian minati untuk bisa dimasukkan ke dalam breakout room.